Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Putri Hamdani dengan NPM 233402138 dari kelas C. Saya akan membahas kasus nomor 1 untuk memenuhi UAS Manajemen Operasional 2. 4 tahun, 8 kebakaran, kilang minyak di Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, hingga Pelumpang. Setiap insiden bukan sekedar statistik. Itu adalah nyawa, lingkungan, dan reputasi yang dipertaruhkan. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang bisa diantisipasi? Dan bagaimana seharusnya kita, sebagai industri strategis, belajar? Mari kita mulai dari akar persoalan. Di kilang minyak, ada beberapa potensi bahaya utama. Kebocoran bahan bakar atau gas karena tekanan tinggi dan suhu ekstrim. Kesalahan operasi, misalnya human error saat proses transfer bahan bakar. Peralatan rusak atau aus, pipa korosi, katup bocor, sistem alarm tidak berfungsi. Ledakan akibat reaksi kimia, apalagi jika tidak ada sistem deteksi dini. Kelalaian dalam pemeliharaan, maintenance yang tidak sesuai dengan SOP, penyimpanan yang tidak aman, tangki penampungan tidak memiliki pelindung panas atau anti petir. Setelah mengenali bahayanya, bagaimana kita mengendalikannya? Yang pertama, eliminasi dan substitusi. Hindari bahan bakar yang sangat mudah terbakar jika memungkinkan, ganti sistem lama dengan teknologi yang lebih aman. Kedua, pengendalian teknik. Pasang sistem deteksi gas dan kebocoran otomatis. Sediakan fire suppression system seperti foam sprinkler. Gunakan peralatan tahan ledakan dan tahan panas. Yang ketiga, pengendalian administratif. SOP ketat untuk operasi beresiko tinggi. Jadwal inspeksi dan maintenance yang ketat, pelatihan rutin untuk semua level pekerja. Yang keempat, alat pelindungan diri. Helm tahan panas, baju tahan api, sepatu safety, dan alat bantu pernapasan. Dalam industri migas, standar operasional health, safety, and environment bukan hanya formalitas. Ini garis pertahanan utama. Beberapa standar krusial antara lain, permit to work system, tak ada pekerjaan tanpa izin kerja resmi, terutama yang melibatkan panas, ketinggian, atau ruang terbatas. Job safety analysis, identifikasi risiko sebelum pekerjaan dilakukan. Hazard identification and risk assessment, pemetaan bahaya dan penilaian risiko secara berkala. Emergency response plan, latihan rutin untuk menghadapi risiko darurat termasuk evakuasi dan pemadaman. Pelatihan dan kompetisi, semua karyawan harus kompeten dan terlatih sesuai perannya. Yang terakhir, audit dan inspeksi berkala untuk memastikan penerapan standar berjalan dengan efektif. Kilang minyak bukan tempat main-main. Satu percikan bisa jadi malapetaka, tapi dengan perencanaan matang, kepatuhan standar, dan komitmen kolektif, kita bisa ubah resiko menjadi kendali. Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya soal aturan, tapi soal nilai hidup yang kita junjung bersama. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab manajer, tapi budaya yang harus hidup dalam setiap individu. Sekian jawaban saya untuk kasus pertama, video kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.